Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah Anda melihat seorang penjunan bekerja dengan tanah liat? Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Penjunan mengambil segumpal tanah liat yang kasar, mungkin penuh dengan kerikil dan kotoran, lalu meletakkannya di atas roda putar. Pada awalnya, tanah liat itu tidak berbentuk, tidak berguna, dan mudah pecah. Namun, di tangan penjunan yang terampil, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Dengan air dan tekanan yang tepat, penjunan mulai membentuk bejana itu. Ada kalanya bejana itu tidak simetris, atau ada bagian yang menonjol. Apa yang dilakukan penjunan? Apakah ia membuang bejana itu? Tentu tidak. Ia tidak pernah menyerah pada bejana yang dipegangnya. Ia akan dengan lembut, namun tegas, menekan, membentuk, dan merapikan kembali. Mungkin ada bagian yang harus dipangkas, atau bahkan seluruhnya harus dihancurkan kembali menjadi gumpalan tanah liat untuk dibentuk ulang dari awal. Proses ini bisa terasa menyakitkan bagi bejana itu jika saja ia bisa merasakan. Setelah dibentuk, bejana itu tidak langsung jadi. Ia harus dikeringkan, lalu dibakar dalam tungku yang panas membara. Panas itu akan menguatkan bejana, membuatnya tahan lama dan tidak mudah pecah. Setelah itu, mungkin akan ada proses pengampelasan, penghalusan, dan pewarnaan. Setiap langkah ini adalah bagian dari proses pengasahan yang membuat bejana itu semakin indah, semakin kuat, dan semakin berguna untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh penjunan. Sahabatku, demikianlah kita sebagai bejana-bejana di tangan Tuhan, penjunan agung kita. Mungkin kita merasa kasar, tidak sempurna, atau bahkan pecah karena dosa dan kegagalan. Namun Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Ia melihat potensi dalam diri kita. Melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, dan melalui berbagai pengalaman hidup, baik sukacita maupun penderitaan, Tuhan terus mengasah kita. Terkadang proses pengasahan itu terasa tidak nyaman. Mungkin itu adalah teguran, disiplin, atau bahkan pencobaan yang membakar. Seperti bejana yang dibakar dalam tungku, kita mungkin merasa panas dan tertekan. Namun semua itu bertujuan untuk menguatkan iman kita, menghilangkan kotoran dosa, dan membentuk karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Janganlah kita takut atau berkecil hati ketika kita merasa sedang diasah oleh Tuhan. Ingatlah, setiap tekanan, setiap pemangkasan, setiap proses penghalusan adalah tanda kasih dan perhatian-Nya. Ia sedang mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar, untuk menjadi bejana yang mulia, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita menyerahkan diri sepenuhnya di tangan penjunan agung, percaya bahwa Ia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Ia akan terus mengasah kita sampai kita menjadi bejana yang sempurna di mata-Nya. Amin.